Seperti biasa, setelah kita melaksanakan berdoa, tawajuh, kemudian korban dari khus sore sebelum maghrib. Selanjutnya, setelah kita memenuhi kebutuhan santapan dan jasmani, kita akan menikmati santapan rohani dengan kajian kitab Haqaiq Al-Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Aisyah, guru daripada Syekh Sa'iduddin Amrod, yang akan dibantu oleh dari Mas Syamsuddin Ibri dari Darussalam. Nanti apapun persoalan yang akan kita bahas, silahkan jangan sungkan-sungkan. Kalau tidak bisa kita jawab sekarang, insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita jawab. Itu selanjutnya monggo kepada Kiai Mas Syamsuddin Ibri yang akan memandu kajian kitab Haqaiq Al-Tasawuf. Fatihah akan dibuka oleh Kiai Mas Abdul Qadir. Ya hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap berkuasa mungkin tidak sedang berkuasa sudah berkuasa dan asal-asal dia sedang Mustafa ya sedang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat yang disampaikan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara keduanya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengaturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sholawat dan rahmat selalu tercurah kepada beliau. Yang kedua, kita bersama-sama mengkaji, mempelajari, mengetahui isi dari kitab Haqaiq Al-Tasawuf yang kemarin kita sudah mendengarkan bersama, memahami bersama tentang mukaddimah secara gambaran umum apa itu tasawuf, arahnya itu kemana, fungsinya bagi kita, bagi masyarakat kita itu apa. Kemudian sekarang menginjak kepada bab pertama. Bab pertama itu ada 4 pembahasan. Yang pertama, al-babul awal at-ta'rif bitasawuf, pengenalan terhadap tasawuf. Yang pertama ta'rif,
istiqaquhu nas'atuhu ahamiyatuhu. Yang pertama, pengertian apa yang disebut tasawuf itu apa, yang dimaksud tasawuf itu apa. Yang kedua, istiqaquhu, kalimat tasawuf, kata tasawuf itu berasal dari mana. Dan yang ketiga, nas'atuhu, mulai timbulnya tasawuf, lahirnya tasawuf sampai kepada perkembangan tasawuf sampai sekarang di seluruh dunia tentunya. Dan yang terakhir, ahamiyatu, apa sih pentingnya tasawuf bagi kita, sehingga kita itu merasa perlu untuk mengetahui tasawuf, untuk masuk dalam bidang tasawuf. Langsung yang pertama, ta'rif tasawuf. Qala al-Qadhi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, at-tasawuf ilmun tu'rafu bihi akhwal tazkiyatin nufus wa tasfiyatul akhlaq wa ta'mirud dhahiri wal batin lilaylis sa'adah al-abadiyah. Jadi pengertian tasawuf ini adalah salah satu pengertian yang paling banyak versinya. Jadi seakan-akan setiap ulama, setiap pakar, setiap ahli tasawuf itu memiliki definisi tersendiri, memiliki pengertiannya tersendiri terhadap tasawuf. Kenapa sampai begitu banyak pengertian? Istilahnya ketika kita bandingkan, pengertian buku itu apa sih? Buku itu kumpulan kertas yang di dalamnya terdapat ilmu dan sebagainya. Ya, hanya berpisah tentang itu. Tapi ketika membahas tasawuf, itu pengertiannya begitu banyak. Bahkan ada ulama yang menyatakan pengertian tasawuf itu lebih dari 100 pengertian. Yang otomatis kalau kita bicara satu-satu nggak akan selesai. Makanya dirangkum, diringkas, ambil simpulnya saja. Nah, salah satu ulama yang menyimpulkan, yang memberikan definisi tasawuf itu adalah Al-Qadhi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau itu salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, minal fuqaha ahli fikih. Tapi selain ahli fikih, beliau dikenal juga ahli tasawuf. Jadi sekaligus al-faqih, sekaligus as-sufi. Beliau memberikan pengertian tasawuf itu adalah satu ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan hati dari sisi mensucikan hati atau membersihkan hati dari segala sesuatu yang tidak layak. Ini pengertian yang pertama. Wa tasfiyatul akhlaq, dan juga membersihkan sisi akhlak, sisi etika. Wa ta'mirud dhahiri wal batin. Takmir itu membangun, istilahnya jangan sampai hati itu kosong dari pengertian, kosong dari kegiatan atau apapun itu, baik secara dhahir maupun batin. Ini sa'adatul abadiyah. Karena apa? Karena hati perlu dibersihkan, etika itu perlu disempurnakan, perlu dicarikan kemana jalan yang benar, arah yang benar, agar pada akhirnya nanti itu kita memperoleh satu kebahagiaan yang abadi. Kalimat as-sa'adatul abadiyah itu berarti tujuan akhir dari tasawuf. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari itu bukan hanya untuk tujuan di dunia, tapi justru untuk keselamatan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Yang mana salah satunya itu diisyaratkan dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat itu orang-orang yang berbahagia itu hanya orang-orang yang memiliki hati yang selamat.
Jadi bukan tinjauannya itu bukan amal terbanyak, tertinggi, pangkat tertinggi, bukan. Tapi qalbin salim, hati yang selamat dari apa? Dari segala sesuatu yang memang bisa merusak. Di satu waktu Rasulullah SAW itu pernah memberikan isyarat kepada para sahabat bahwasanya semua sahabat itu tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat isyarat langsung dari Rasulullah bahwasanya beliau adalah sahabat yang terbaik. Innama sabaqakum Abu Bakrin bima waqara fi qalbi. Jadi Abu Bakar itu bisa melampaui kalian semua itu bima waqara fi qalbi. Karena apa? Karena faktor apa yang ada dalam hatinya. Jadi yang disebut Rasulullah itu bukan amalnya, bukan pendapatnya, bukan perannya yang lain, bukan, tapi apa yang ada di hati. Itu yang mampu mengalahkan sahabat-sahabat. Nah dari sini isyarat itu mengarahkan kepada satu hal, yaitu tasawuf itu intinya bukan beramal, banyak beramal bukan, tapi menyelamatkan amal itu dari sesuatu yang merusak. Sedikit banyaknya amal itu tidak berpengaruh. Istilahnya begini, kita sholat tahajud 1000 rakaat, istilahnya menang bilangnya 1000 rakaat, cepet-cepetan dibanding dengan tahajud cuma 4 rakaat, 6 rakaat, tapi benar-benar khusyuk, benar-benar dipahami, benar-benar dihayati, itu beda, kualitasnya beda. Makanya batu koral 1 truk itu masih kalah dengan pembelian seujung kuku, kecil tapi nilainya tinggi. Nah ini tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan mengarahkan kepada sholat 4 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat, bukan itu. Tapi bagaimana kita melakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam sholat itu ada istilah iqomah. Iqomah itu sholat itu artinya ita ukuli rukunin bima yaliku, bukannya sekedar melakukan, tapi melakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya ada istilah kalau biasanya dalam khutbah Jumat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah dari kemungkaran. Sementara kita lihat banyak orang sholat itu tapi mungkar. Istilah itu STMJ, sholat terus, maksiat jalan, tetap jalan, padahal sholat. Nah, itu berarti apa? Itu namanya fi'lus sholat, bukan komatus sholat. Tanpa berangan-angan, tanpa menghayati dan sebagainya. Inti tasawuf itu. Kalau inti fikih itu mengarah kepada bagaimana syarat rukun secara zahir itu terpenuhi sebelum sholat wudu. Sholat harus menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Tapi menurut saya orang munafik pun mampu kalau itu. Dia ya wudu. Jangan dikira kalau orang munafik sholat maghrib 2 rakaat enggak, tetap 3 rakaat, tetap wudu dulu. Tapi kualitas sholatnya jauh. Jauh. Nah, dalam ayat lain, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu sangat berat. Memang sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sekali lagi, arah dari tasawuf itu kepada kualitas diri, kualitas hati kita. Bukan jenis amal atau banyaknya amal. Makanya Syekh Zakaria itu menekankan kepada tazkiyatun nufus wa tasfiyatul akhlaq. Nufus itu arahnya kepada hati, memperbaiki hati kita. Sementara tasfiyatul akhlaq itu apa yang konsekuensi yang muncul dari kebersihan hati itu bisa dilihat dari perilaku kita. Akhlak itu perilaku kita yang langsung berhubungan dengan orang lain, ditangkap orang lain. Itu namanya akhlak. Ada satu cerita dalam sebuah hadis
Rasulullah itu pernah duduk bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tiba-tiba datang seseorang itu langsung apa bahasanya nyelok-nyelok apa? Memaki-maki. Langsung berhadapan Sayyidina Abu Bakar. Tanpa tahu salah beliau itu apa, langsung dimaki-maki orang. Sayyidina Abu Bakar diam sambil menunduk. Rasulullah senyum. Setelah lama-lama ini makian nggak selesai, tapi tambah menjadi-jadi. Akhirnya ada sedikit ini dalam hati Rasul gak enak. Wajah beliau agak kecut, agak gerak begini. Rasul langsung pindah, pergi dari situ. Sayyidina Abu Bakar kaget. Akhirnya beliau menyusul Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda meninggalkan saya? Jawab Rasulullah, pertama tadi saya lihat kamu dimaki-maki orang, kamu diam, saya senyum. Kenapa saya senyum? Karena saya melihat malaikatmu semuanya turun memuji kamu, takjub sama kamu. Tapi setelah lama-lama kamu ada rasa marah, malaikat pergi, saya juga itu pergi. Nah ini goyang, puncak dari adab seperti ini. Saya nggak mengatakan adab itu gampang, etika itu sangat sulit. Sehingga Imam Syafi'i itu pernah menyatakan, ma ra'aitu ashabal muru'ati illa fi ta'ab. Ma ra'aitu ashabal muru'ati illa fi ta'ab. Saya belum pernah melihat orang-orang yang mempertahankan muru'ah, etika, kecuali hidup mereka memang payah, sulit. Ini menunjukkan ketika kita mempraktekkan akhlak, ya hidupnya jadi sulit, serba terbentur batasan. Ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begini. Salah satu cucu Rasulullah itu ada yang disebut Sayyid Musa Al-Kadhim. Beliau disebut Al-Kadhim itu isyarat dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Jadi ghaidh itu puncak kemarahan, sementara kadhim itu puncak penahanan. Jadi ketika marahnya itu hebat, nahnya harus hebat. Beliau itu seumur hidupnya nggak pernah marah, nggak pernah melawan orang yang memaki atau memfitnah beliau. Ditahan sedemikian rupa, hatta wafat. Sehingga beliau jadi Musa Al-Kadhim. Ini sekedar contoh gambaran betapa beratnya, betapa sulitnya yang namanya akhlak. Sehingga sedikit banyak kita memahami tasawufnya memang berat. Tasawufnya berat. Kalau sampai dimaki orang balas bukan tasawuf, itu beda lagi. Makanya dalam fikih ada istilah kisos. Kalau kamu ditamar balik, kisos itu kan pembalasan. Tapi ingat kata Al-Quran, wa in ta'fu wa tasfahu fa huwa khair. Tapi kalau kamu mampu maafkan itu lebih baik. Bukan berarti kalau ditampar kasihkan sekalian, nggak begitu. Kita berhak untuk membalas. Makanya ada penjara, makanya ada polisi. Tapi itu bukan puncaknya. Minimal kalau nggak kuat balas apa-apa, laporkan polisi apa. Tapi jangan sekali-kali kita membicarakan tasawuf ketika dalam posisi itu. Tasawuf itu lebih dari itu. Nah itu yang dijalankan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu inti dari pergerakan beliau, bisa beliau itu indama itu liutamina maka lima akhlak. Padahal ketika beliau jauh seperti itu hukum belum tertata. Tapi istilah itu visi misinya sudah keluar. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Dan betapa kalau kita lihat Rasulullah ini memang semuanya itu akhlak, perlakuan beliau itu akhlak. Sehingga salah satu istri beliau, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran. Kali ini kan Rasulullah itu Quran itu nggak ada satu pun yang nggak sesuai. Quran berjalan, Al-Quran berjalan, ya. Ampun, itu pengertian pertama yang diberikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Kemudian pengertian yang kedua ini yang akan dibandingkan dengan bidang yang lain, ilmu yang lain.
Wa yaqulu Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah. Jadi Syekh Ahmad Zarruq ini salah satu ulama tasawuf Sadiriyah. Beliau menyatakan at-tasawuf ilmun kusida li islahil qulub. Tasawuf itu ilmu yang memang ditujukan untuk memperbaiki hati. Maksudnya memperbaiki hati itu apapun yang masuk dalam hati itu sebisa mungkin yang baik-baik. Kalaupun belum baik, diperbaiki sampai baik. Jadi puncaknya itu sampai baik. Ibarat kita merasakan sakit di jasad, kita ke dokter, goyahnya tujuannya, akhirnya kapan saya keluar dari rumah sakit ketika saya sudah sembuh total. Kalau belum sembuh total ya belum pulang, namanya belum Islam, belum baik. Dirawat berapa jam, berapa hari sampai pada akhirnya sembuh total ya keluar. Pun hati begitu. Jadi orang ngasih ada sesuatu yang belum baik terus diperbaiki sampai kapan? Sampai mati. Jadi perbaikan diri itu sampai mati. Kita ingat Nabi Allah Ibrahim itu berwasiat dalam apa itu ketika beliau di akhir-akhir hidupnya itu berwasiat kepada putra beliau, maka buduna limbakti. Itu Nabi Ibrahim sudah sangat sepuh. Dan Nabi Ismail itu juga bukan anak remaja, bukan. Beliau sudah sepuh juga. Ini menunjukkan tarbiyah itu islahul qalbi itu sampai meninggal. Bukan sampai umur berapa, bukan. Kata takbiyah al-yakin. Al-yakin di sini maksudnya mati. Apa yang kamu sembah setelah saya meninggal? Sampai sebegitunya. Bukan mata uruna min badi, bukan. Kamu makan apa? Wah, itu enggak ada diurus. Ya masa ngarah mati ya nggak mungkin. Karena dari sini dari sini. Bukan mata kulit, mata butuh menentukan. Ini istilahnya apa? Poin tasawuf yang diajarkan Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail sebagai isyarat. Seorang nabi berwasiat bertanya kepada putranya yang juga nabi itu seperti itu. Apalagi kita, ya sangat layak, jauh-jauh lebih layak, malah lebih seharusnya lagi. Ya, itu li islahil qulub wa ifradiyah lillahi ta'ala amma siwa. Kemudian yang kedua, itu poin pertama, memang ilmu yang ditujukan untuk memperbaiki hati pertama, dan yang kedua ilmu yang ditujukan untuk mengesahkan Allah, mengifratkan Allah. Mengifratkan Allah itu begini, saya contohkan. Ada yang mengifratkan Allah itu dari sisi talafut, dari sisi ucapan. Dari sisi ucapan itu jangan sampai kita itu kalau mengucapkan seakan-akan memang ada selain Allah itu yang berperan. Nah ini disyaratkan dalam Al-Quran, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Maka dalam kitab tauhid itu ketika orang mengatakan api ini bisa membakar, itu harus hatinya harus ditata. Kalau dia berikrar memang api ini benar-benar punya kekuatan dalam dirinya untuk membakar, wah ini harus dibilang, ini bisa-bisa orang kafir, karena meyakini ada kekuatan selain Allah. Makanya dalam kitab Tuhfatul Murid itu ketika dia berikrar berkeyakinan bahwasanya membakarnya api itu karena kekuatan yang diberikan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah, bahwa muslimun insyaallah ala madhabi ahlussunnah wal jamaah. Jadi hati-hati. Terkadang saya nggak sadar kita itu mengatakan begini, orang itu tabrakan mesti mati, tidak berseput mesti mati. Nah, seakan-akan yang membunuh itu memang ya sepuhnya itu kereta apinya, Allah nggak ikut-ikut. Nah ini bahaya. Nah ini bagian dari tasawuf untuk membersihkan. Salah satunya adalah itikad, keyakinan yang kita atas demikian rupa agar apa yang kita ucapkan itu memang sesuai dengan tuntunan yang seharusnya. Begini aku juga begitu. Saya pernah
bilang sama salah satu teman, dia pernah mengatakan seperti ini, saya mas punya anak memang dari kecil benar-benar tak suruh belajar, tak masukkan sekolah yang istimewa agar supaya nanti mudah cari kerja, nanti bisa diterima di PNS terjamin. Saya bilang, kamu ngomong seperti itu nggak apa-apa, yang terpenting itikalnya tidak. Karena kalau nggak gitu, dia bisa berkeyakinan yang bisa membuat kesejahteraan hidup itu ketika jadi PNS. Terus kaidah dari mana yang mengatakan Allah itu hanya memberikan rezeki terbaik hanya untuk PNS? Nggak ada, kaidahnya nggak ada. Makanya dikatakan rezeki nggak ada hubungannya dengan akal, nggak ada hubungannya. Murni itu rezeki itu dari Tuhan. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu habis sama ini rezeki kita itu di langit. Coba kita nampak sama rezeki jual beli yang langit sama di bumi. Sampai nandur apa itu dari petani, nandurnya di bumi kan. Jualan air, ambilnya juga di bumi. Ngeruk gunung, jual baju di bumi juga. Tapi kenapa ayat itu kok wafis sama? Kok bukan wafil ardi? Emang sama jualan meteor, nggak mungkin kan? Itu isyarat bahwasanya tetap prioritas dari Allah. Sebabnya dari bumi. Makanya ada dalam salah satu syair itu mengatakan kam akilin akyat madaibu wa jahilin taroh madaibu. Berapa banyak kita melihat orang yang cerdas itu hidupnya susah. Tapi sebaliknya orang yang nggak cerdas, orang bodoh malah kaya-kaya. Itu nalarnya di mana? Itu sebabnya Rasulullah pernah menyatakan pada sahabat-sahabat beliau ketika berkumpul, seandainya saja kalian itu mampu bertawakal sebagaimana burung ketika keluar dari sarangnya, niscaya kalian pulang mesti bawa rezeki, walaupun tanpa mikir. Hanya saja tawakal kita kan kurang. Satu contoh begini, panjenengan saya keluar mau dagang, punya modal 100.000, itu mesti jadi banyak mikir ya. 100.000 nggak mungkin ya kalau dapat rezeki 1 juta, nggak mungkin. 10 juta nggak mungkin. Yang buat nggak mungkin itu adalah kita. Nah, ini juga isyarat. Jadi sekali lagi tasawuf dalam pengertian kedua itu benar-benar ifrat. Sebab silakan dilakukan, tapi jangan melupakan hakikatnya. Rezeki silakan kerja atau apapun itu rezeki. Makanya ada kaidah innallaha yuqaddiru ma'al asbab la biha. Allah itu mentakdir sesuatu itu menggunakan sebab, tapi bukan dengan sebab itu sendiri. Nah, salah satu fitrah yang memang dibuat oleh Allah untuk makhluknya, Allah itu kan mentakdir sesuatu itu pertama dengan sebab dan kedua dengan non sebab. Kalau dengan sebab semua itu dikhawatirkan nanti memang orang tergantung dengan sebab, kalau sebabnya nggak ada, wujudnya nggak ada. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan penciptaan Nabi Adam, itu redaksinya Allah menceritakan Nabi Adam itu mimpi dari tanah. Tapi setelah itu redaksinya lain, mimma min David. Jadi kita nalar kalau zaman sekarang ada bayi lahir, mesti kita nalar, oh ya ini ada orang tuanya, ada ibunya, ada yang umum memang begitu, tapi nggak semuanya. Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu, Nabi Isa ada ibu tanpa ayah. Jadi kalau yang Nabi Isa itu sebabnya kurang. Kalau Nabi Adam benar-benar nggak ada sebabnya. Kalau kita kan sebab pernikahan, kemudian hamil, kemudian ada anak. Masa namanya analia dibuat seperti nggak mungkin kan? Cara secara nalar adatiah, ya, nggak ada. Kalau anak mesti ada bapaknya. Ketika ada polisi menemukan jawaban bayi, ini siapa bapaknya sih? Ada yang nalar ini dari tanah liat mana? Enggak.
Walaupun Allah memang benar-benar sudah pernah menciptakan seperti itu, yaitu Nabiullah Adam. Itu namanya ifrad. Nah, terus yang kemudian wal fi'lu lil islahil amal. Wal fi'lu lil islahil amal. Jadi ini sebuah perbandingan. Ketika tasawuf itu arahnya adalah untuk memperbaiki hati, sementara fikih itu arahnya adalah memperbaiki amal-amal dohir. Misalkan begini, kita sholat harus tahu caranya, menutup aurat dijauhi dengan wudu, syarat rukunnya dilakukan semuanya sah. Diterima tahu enggak? Itu bukan bagian fikih. Fikih itu punya yang terpenting secara hukum fikih sampai memenuhi syarat, rukunnya, segala sesuatunya itu sudah ada. Arahnya ke situ fikih. Jadi jangan pernah memfonis soalnya sholatnya nggak diterima, jangan pernah. Kita nggak tahu hati seorang. Orang munafik saja sholat kok. Kita mengatakan si A si B munafik juga nggak boleh. Karena nifak itu letaknya bukan di amal, tapi di sini. Nah sementara qalbun itu wilayahnya Allah wahdah, nggak ada siapapun yang mampu. Itu sebabnya kita disyaratkan husnudzon. Husnudzon walaupun salah tetap satu kebaikan. Suudzon walaupun benar tetap satu keburukan. Jadi bukan masalah benar nggak benar. Aturannya itu benar atau enggak. Kemudian wal fikul islahil amal wa hifdzun nidham. Nah, hifdzun nidham itu seperti ini. Menjaga aturan, menjaga bentuk formalitasnya. Saya contohkan ketika di mana itu jalan raya ada perempatan, ketika di situ nggak ada lampu lalu lintas, kemudian sama-sama maju, itu kira-kira sampai bisa menentukan mana yang salah mana yang enggak? Bisa nggak? Ini nggak ada lampu, semuanya maju merasa benar. Standar menyalahkan orang, menggunakan orang itu enggak. Ini namanya hifdzun nidham. Sehingga nidham satu aturan itu dibentuk, sehingga kita tahu mana ini yang salah, mana yang enggak dengan satu standar tadi. Sampai gimana kok nyerobol maju? Ini kan lampu merah, jangan salah. Iya merah, berarti saya salah. Tapi kita nggak ada lampunya, ya semuanya maju dan semuanya nggak ada merasa salah. Ini mobil saya, yang lain juga gitu. Ini sudah nidham. Nah, nidham itu tujuannya apa? Tujuannya lidafil fitnah. Hifdzun nidham itu goyahnya menghindari fitnah. Itu sebabnya orang munafik sekalipun, ini indah Allah ya, sekali lagi ini indah Allah. Orang munafik sekalipun indah Allah itu dimakamkan tetap di makam orang Islam. Karena bahkan secara dohir dia sholat, dia zakat, dia puasa. Ini namanya nidham. Jadi secara mendasar apa yang terlihat kasat mata, diikutkan sih. Masalah nanti hakikatnya gimana itu wilayah Allah, kita nggak bisa ikuti. Jadi fakta itu sangat perlu. Rasulullah itu pernah dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sebagian sahabat, salah satu sahabat, yang artinya begini, Allah alam, ketika kalian dimenangkan dalam sebuah pengadilan, jangan merasa tenang dulu, karena di akhirat masih ada pengadilan Allah yang benar-benar adil. Maksudnya apa? Dalam pengadilan dunia yang standarnya adalah fikih yang kasar mata, terkadang ada manipulasi. Misalkan saya punya perkara, saya nyewa pengacara handal, saya orang kaya punya uang, menyewa pengacara handal, memanipulasi data dan sebagainya, sehingga keputusan hakim itu memenangkan saya menang, padahal saya yang dolim. Tapi berhubung bukti itu ada dan musuh saya nggak bisa buktikan, akhirnya dimenangkan saya.
otomatis di akhirat juga begitu. Enggak. Ini wilayah bukti, mana ada buktinya ya dia benar. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah berseteru dengan salah satu orang Yahudi masalah darun baju perang. Ini Sayyidina Ali pernah menggadaikan baju perang kepada Yahudi, tapi beliau nggak punya saksi. Akhirnya sampai ke meja hijau di pengadilan, si hakim tanya, ini saksinya mana? Kata si Ali nggak ada. Loh kalau nggak ada berarti alal mudai ini dari Yahudi. Punya siapa? Sampai keluar sidang, si Yahudi itu heran. Bisa langsung iya. Di agama kami mengajarkan demikian agar orang tidak mudah mengakui dia. Akhirnya masih Islam. Itu namanya nidom. Nah, nidom yang terlihat kasat mata itu belum tentu sama dengan keadaan yang tidak ada. Karena hukum itu masih ada, mesti ada celah. Mesti ada celah. Makanya di akhirat nggak ada satupun laisa bidela ini lagi. Nggak ada satupun orang yang lolos. Yang dolim, yang madul. Banyak kadang yang lucu itu ada orang dia didolimi tetangga. Oh nangis semalam, ya Allah saya ini madul, saya ini didolimi. Padahal dia baru satu kali didolimi. Kemarin dia dolim 100 kali. Sekali didolimi langsung laporan, nangis. Dalam cara bukul marom itu khatman ala Allah la yastariku alal madlum ila kana zaliman fi awqatis sabr. Jadi jangan berharap kamu dapat pertolongan ketika kamu itu madlum satu kali, tapi sebelumnya kamu dolim berkali-kali. Sekali madlum terus bayarnya kalau paling utuh. Ya Allah saya ini anak madlum. Kemarin lupa. Orang kayak gini nggak akan ditolong. Ibaratnya begini sebagai perbandingan. Saya hutang ke sampean 10 juta. Terus sampean hutang ke saya 100.000. Tak tagih. Saya hutang 100.000 mana? Nah hutang saya 10 juta nggak saya perhatikan. Itu kalau dalam bukti sampai nggak wajib nyaur. Karena hutang sampean ke saya masih ada. Dan orang entah itu orang nggak sadar atau pura-pura. Intinya maksudnya ini itu wilayah bukti. Jadi istilah aman, kemudian waktu ini itu. Waduhuril hikmah bil ahkam. Maksud dari waduhuril hikmah bil ahkam itu, hukum itu memang terkadang memunculkan satu hikmah tersendiri. Hikmah itu tidak selamanya keluar dirasakan dengan adanya hukum, tapi sebagian ada yang dirasakan lewat hukum. Saya contohkan begini, inna fil qisasi hayatun. Dalam qisas itu terdapat kehidupan. Ini namanya hikmah. Wong pembunuhan itu ada kehidupan. Sebenarnya secara dohir itu seharusnya di dalam pembunuhan itu ada kematian. Tapi ini dibalik. Dalam pembunuhan kisos itu ada kehidupan. Maksudnya gimana? Ketika kisos itu nggak ada, si A bunuh si B, akhirnya keluarga si B dendam. Dia bunuh keluarga si A. Berhenti sampai di situ? Enggak. Dendam lagi, akhirnya tambah merembet. Makanya banyak yang kasus asalnya itu jajaran 2 orang, akhirnya jadi 2 kampung. Akhirnya jadi 2 kecamatan. Karena saling tanpa melewati hukum yang seharusnya. Itu sebabnya lewat kisos siapa yang membunuh dia akan dibalas lewat pengadilan tentunya. Dengan begitu dia selesai. Karena dia merasa yang bunuh siapa pengadilan yang memutuskan. Mesti melewati pengadilan. Istilahnya orang munadharah musyawarah ada moderatornya. Tanpa moderator itu nggak ada yang mau ngalah, semuanya biara. Nggak ada yang benar. Jadi hikmah itu akan keluar ketika hukum sudah dimunculkan. Kemudian wal usul ilmu tauhid. Di sini
diberikan satu penjelasan. Karena usul itu bisa mengarah kepada dua hal. Ada mengarah kepada usul fikih, ada yang mengarah kepada usuluddin. Nek usuluddin ya tauhid itu. Nek usul fikih ya bidang fikih. Makanya di sini al-usul di sini maksudnya adalah ilmu tauhid. Di itu litahqiqil muqaddimani bil barawah. Jadi tauhid ilmu kalam itu mengarah kepada bagaimana kita itu berpikir dengan menggunakan cara-cara yang benar. Jangan sampai cacat logika. Dengan menggunakan alasan yang benar, dengan menggunakan aturan yang benar. Itu bedanya ilmu tauhid. Wa tahliyatul iman bil iqan. Jadi iman itu dihiasi dengan iqan. Iqan itu keyakinan. Karena apa? Karena iman secara mendasar itu artinya percaya. Orang percaya itu belum tentu mantap. Kalau orang mantap mesti percaya. Itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar pertama kali berita Rasulullah itu Mi'raj, beliau mengatakan apa? Kalau Muhammad yang bilang, walaupun lebih aneh dari itu percaya. Lebih aneh maksudnya lebih nggak masuk akal, saya percaya. Ini namanya mantap. Makanya sebenarnya As-Siddiq, bukan hanya As-Shadiq, As-Siddiq, benar-benar mantap. Itu sebabnya dalam literatur tasawuf itu ma'bad dan nubuwah illa maqam siddiqiyah. Ketika nubuwah itu sudah tidak ada, yang tinggal itu adalah maqam siddiqiyah. Bagaimana kita memantapkan itu, bukannya sekedar percaya. Kadang-kadang percaya itu bisa balik. Kamu kemarin saya percaya, ternyata begini. Itu menunjukkan kepercayaan itu sudah berbalik. Ini